warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Putri. Saya berasal dari Universitas Pancasila, Fakultas Psikologi. Dan hari ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya akan memberikan penjabaran video mengenai metode assessment center. Nah, untuk pertama-tama lebih baik kita jelaskan dulu kali ya apa sih assessment center itu sendiri. Assessment center menurut Byham dan Thornton menyatakan bahwa ialah sebuah prosedur dengan sekumpulan teknik yang bertujuan untuk mengevaluasi karyawan. Biasanya tujuannya untuk keputusan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kita pindah ke poin selanjutnya, yaitu membahas tentang metode apa saja sih yang sering dipakai pada assessment center. Yang pertama ada work sample, di mana serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kecil. Contohnya apa? Contohnya seperti group discussion atau role play saat meeting, ada juga writing activities dan beberapa kegiatan kecil lainnya. Yang kedua ada interview, di mana interviewer wawancara calon kandidat apakah mereka pantas untuk menerima pekerjaan tersebut atau tidak. Lalu yang ketiga ada psychometric, di mana berisi tentang beberapa tes psikologi yang dapat digunakan selama proses assessment center. Untuk apa? Untuk menilai kemampuan spesifik atau umum dari peserta. Sekarang kita akan membahas mengenai simulasi dalam assessment center. Simulasi dalam assessment center banyak sekali dibentuknya dan kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama ada case study, di mana biasanya peserta akan diberikan beberapa studi kasus dan diberikan waktu juga untuk menyelesaikan dan mencari solusinya. Biasanya kasus-kasus yang diberikan terkait dengan perusahaan dan jabatan tertentu. Yang kedua adalah LGD, di mana tempat pertukaran ide, pendapat, dan informasi oleh setiap peserta atau anggota-anggota yang ikut pada assessment center. Dan dalam LGD ini tidak ada pemimpin dalam diskusi, jadi semua posisinya sama dan sejajar. Yang ketiga adalah intre. Intre sendiri adalah tes situasional yang menstimulasikan aspek-aspek administrasi pada sebuah jabatan. Nanti peserta akan diberikan beberapa item dan diberikan waktu untuk mengidentifikasi derajat relevansi, kepentingan, dan prioritas untuk setiap item di dalam intre. Dan yang terakhir adalah gamifikasi, di mana metodenya itu seperti permainan yang bisa dilakukan indoor atau outdoor. Biasanya gamifikasi dapat melihat job performance dari peserta. Nah, setelah selesai membahas tentang apa saja metode yang sering dipakai oleh assessment center, sekarang kita pindah ke poin selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengaitkan assessment center dengan jabatan tertentu. Hari ini saya akan mengaitkannya dengan IT Project Manager. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa saja sih job desk yang harus dilakukan oleh IT Project Manager ini. Nah, job desk-nya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama internal, membuat jadwal proyek, merekrut anggota tim, memberikan tugas ke tim dan anggotanya tentu saja, dan memantau serta mengendalikan hasil dari proyek dan setiap milestone-nya. Yang kedua adalah job desk internal, yaitu melaporkan status kemajuan proyek, bekerja dengan klien tentu saja, dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, setelah kita mengetahui job desk apa saja yang sekiranya harus dilakukan oleh IT Project Manager, sekarang kita juga harus mencari tahu nih, kira-kira sikap apa saja sih yang dibutuhkan jika Anda ingin menjadi seorang IT Project Manager. Yang pertama, ada kejujuran dan integritas. Hal tersebut tentu saja diperlukan oleh setiap jabatan dan profesi. Yang kedua adalah berpikir kritis. Dan ketiga adalah toleransi terhadap ketidakpastian, di mana IT Project Manager sendiri harus memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat ia menjalankan proyek yang akan ia garap. Lalu ada keyakinan yang tinggi, di mana IT Project Manager juga harus memiliki sifat optimistik dalam mengerjakan setiap proyeknya. Nah, selanjutnya adalah sikap tegas yang dibutuhkan oleh IT Project Manager untuk memimpin anggota timnya nanti. Lalu, selanjutnya adalah orientasi pada proses dan percaya diri. Tentu saja IT Project Manager harus percaya diri nanti saat menghadapi klien-klien yang akan ia temui nantinya. Lalu, IT Project Manager juga seharusnya terbuka dan kolaboratif. Sekali lagi, karena IT Project Manager ini banyak menghadapi orang dan anggota-anggota timnya, sangat-sangat diperlukanlah sikap terbuka dan kolaboratif ini.
Nah, kita pindah ke poin terakhir, yaitu metode apa saja sih yang akan dipakai dalam assessment center jika kita ingin merekrut seorang IT Project Manager. Nah, metode yang pertama kita dapat lakukan LGD, di mana yang sudah dijelaskan di awal tadi. LGD kan berisi dengan beberapa peserta ya di dalam satu kelompok. Di sini kita dapat melihat calon kandidatnya itu apakah mereka tuh terbuka satu sama lainnya, apakah mereka tegas dalam penyampaian argumennya, apakah mereka dapat saling berkolaboratif, dan apakah mereka percaya diri akan argumen yang mereka keluarkan. Nah, selanjutnya ada case study, di mana kita melihat toleransi terhadap ketidakpastian, di mana bagaimana ia bisa memperkirakan solusi-solusi yang akan ia keluarkan nanti ketika menghadapi suatu masalah. Dalam case study ini kita juga dapat melihat kepercayaan diri seorang IT Project Manager dalam bagaimana ia menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan apakah ia percaya bahwa solusinya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah intray, bagaimana kita dapat melihat IT Project Manager ini juga berpikir kritis dalam menentukan skala prioritas, mana yang harus dia kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus dia dahulukan, dan mana yang harus dia belakangkan. Lalu selanjutnya adalah work sample, di mana kita dapat melihat bahwa IT Project Manager itu berorientasi pada proses, bagaimana ia sabar dalam melakukan pekerjaannya, dan bagaimana ia melakukan pekerjaannya apakah jujur dan penuh integritas atau tidak. Baik, selesailah sudah penjelasan dalam video ini. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.